Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan salah satu fenomena yang saya nggak tahu apakah semua dari teman-teman akan ngalamin ini. Tetapi mungkin ada teman-teman yang di masa depan yang mungkin akan mengalami hal ini. Dan saya mau bagikan ini supaya teman-teman kalau mengalami fenomena ini, teman-teman nggak terlalu shock gitu ya. Atau mungkin bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Jadi gini teman-teman, tidak semua ya dari teman-teman yang bersinggungan dengan NPD atau menjadi korban seorang NPD itu yang kemudian bisa lepas dari si NPD. Gitu ya. Ada teman-teman yang mungkin misalnya orang tua kalian adalah seorang NPD atau pasangan hidup kalian adalah seorang NPD dan kalian mungkin tidak keluar dari hubungan itu, gitu ya. Suatu saat, gitu ya, si NPD tersebut mungkin saja kemudian akan meninggalkan dunia ini lebih dulu daripada kalian, ya kan? Dan ketika mereka meninggalkan kalian, tentu ada rasa berduka di situ. Dan kemudian kalian akan menyelenggarakan misalnya acara-acara duka lah, termasuk pemakaman bagi si NPD, ya kan gitu. Nah, ketika acara-acara duka ini dilaksanakan, itu kan kita akan bertemu tamu-tamu kan, tamu-tamu yang datang dan kemudian berbicara dengan kalian, ngobrol dengan kalian tentang kesan-kesan dia terhadap si almarhum. Ya. Nah, disinilah ada satu fenomena menarik yang mungkin teman-teman tuh nggak sangka gitu ya. Jadi guys, dari semua kesan-kesan yang kalian dapatkan, dari semua orang-orang yang menceritakan hal-hal tentang si almarhum tersebut, kalian itu kemudian mendapati fakta bahwa kesan-kesan ini tuh kemudian terbagi dua di dalam dua sisi yang terlihat ekstrim gitu. Jadi ada satu sisi di mana orang-orang yang akan berkata bahwa almarhum itu adalah seorang yang baik, gitu ya, seseorang yang ya luar biasa lah, ya seseorang yang mereka sangat kagumi, seseorang yang punya citra positif lah bagi orang-orang tersebut, gitu ya. Itu satu sisi yang lain. Nah, satu sisi yang berikutnya justru ekstrim gitu. Sisi yang akan mengatakan bahwa almarhum itu bukan seorang pribadi yang baik, si almarhum itu bukan seseorang yang punya citra yang positif, mungkin akan mengatakan hal-hal yang buruk tentang si almarhum, gitu ya. Nah, kalian-kalian yang korbannya NPD itu kan mungkin kemungkinan besar akan berada pada sisi yang kedua, gitu ya, karena kalian kan merasakan abuse dari si NPD. Tetapi kalian kemudian bertanya-tanya gitu dalam hati, kalian berpikir, bagaimana mungkin ini bisa terjadi gitu. Jadi seolah-olah satu orang itu punya dua sisi yang berbeda gitu ya. Dan kesan-kesan itu mewakili itu semua. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah lama ngikutin channel ini, kalian mungkin bisa menemukan jawabannya. Kalian bisa menganalisis kenapa itu terjadi. Tetapi bagi yang baru kenal dari channel ini dan baru datang, mungkin merasa bingung kenapa itu bisa terjadi. Jadi saya akan bahas ini sedikit gitu ya. Jadi teman-teman mungkin tahu gitu ya bahwa NPD itu kan dia sangat mementingkan citra yang dia punya. Ironisnya adalah dia lebih mementingkan kepentingan atau kebutuhan orang-orang yang berada di luar sana. Artinya bagi dia ketika dia ingin membuat image yang bagus tentang dirinya, dia akan bersikap sangat baik gitu ya, sangat generous atau murah hati kepada orang-orang di luar lingkungannya dia, gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, dia justru mengorbankan orang-orang yang seharusnya mendapatkan perhatian dan cintanya dia. Keluarganya sendiri, misalnya pasangan hidupnya sendiri, anak-anaknya sendiri, itu cenderung terlantarkan, gitu ya. Sedangkan orang-orang di luar sana, dia perhatikan, gitu. Itulah kenapa ya dua image ini bisa terbentuk gitu. Karena orang-orang yang di luar sana nggak tahu yang terjadi kepada keluarganya dia. Ya, misalnya begitu. Orang-orang di luar sana yang nggak pernah tahu tentang itu akan berkata hal-hal yang baik tentang dia. Karena selama ini si NPD itu berfokus untuk melayani mereka karena dia butuh atau dia ingin mendapatkan image yang baik gitu ya. Bagi teman-teman yang tidak menyadari ini mungkin akan shock gitu ya. Tetapi yang menyadari ini, yang mengetahui ini, ketika nanti kalian mengalami hal ini, kalian bisa menganalisis ini. Itu tujuannya kenapa saya share fenomena ini, ya. Nah, teman-teman,
yang bisa saya katakan dari hal ini itu adalah bahwa ini penggambaran juga gitu. Bahwa teman-teman, kita hidup ini, ya kita pingin lah jadi seseorang yang inspiratif, seseorang yang bisa berguna buat orang lain. Toh itu hidup yang baik gitu ya. Tetapi ingatlah satu hal. Prioritaskan selalu orang-orang terdekat kamu. Orang-orang yang memang pantas mendapatkan cinta dari kamu karena mereka tuh juga mencintai kamu. Pasangan hidupmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, misalnya begitu. Atau teman-teman terdekat kamu. Prioritaskan mereka dulu untuk mendapatkan cinta dari kamu, gitu ya. Orang lain yang di luar sana, boleh saja kamu berbuat baik kepada mereka. Tapi tempatkan mereka di prioritas yang memang selayaknya. Bukan yang teratas, gitu ya. Karena, ya kita bisa lihat gitu loh. Dari fenomena ini bahwa yang pada akhirnya berduka kehilangan kamu, yang pada akhirnya akan mengenang kamu, yang pada akhirnya nanti akan datang ke kuburannya kamu misalnya, itu orang-orang yang terdekat dengan kamu gitu. Orang-orang yang mencintai kamu gitu. Sedangkan orang-orang di luar sana, mereka hanya akan datang selintas lalu ke kehidupan kamu. Bahkan mungkin ada dari mereka tuh mungkin yang hanya akan datang ke pemakaman kamu. Tidak lebih dan tidak kurang gitu. Sedihnya adalah terkadang kita lebih mengutamakan mereka-mereka yang hanya sekilas hadir di kehidupan kita dan menelantarkan orang-orang yang seharusnya kita cintai gitu. Orang-orang yang justru mencintai kita dengan sepenuh hati, namun tanpa sadar kita telantarkan. Gitu ya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.